Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini Tobat 100% akan memberikan sebuah kisah mengenai hancurnya negeri Sabah, negeri terbaik di bumi peninggalan Ratu Balkis. Namun sebelum saya menjelaskannya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Tobat 100% ini, segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik, terima kasih atas dukungannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kisah hancurnya negeri Sabah, negeri terbaik di bumi peninggalan Ratu Balkis. Kisah negeri Sabah merupakan sebuah kisah fenomenal dan menakjubkan yang tertulis di dalam Al-Quran. Negeri Sabah merupakan sebuah kerajaan abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi. Letaknya berada di wilayah Yaman saat ini. Puing-puingnya bisa terlihat sekitar 50 km ke arah barat laut dari kota Maghrib. Negeri Sabah disebut sebagai negeri terbaik di bumi peninggalan Ratu Balkis dengan segala kemakmuran alamnya, namun hancur karena masyarakatnya kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kisahnya? Menurut sejarah, awalnya kerajaan Sabah dikenal dengan dinasti Mu'inah, sementara raja-rajanya dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Awalnya Sabah bukanlah negeri yang makmur, masyarakatnya saat itu hidup susah dan terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Bahkan mereka harus saling membunuh hanya untuk mendapatkan sumber air. Ratu Balkis yang mengetahui hal itu lalu berinisiatif membangun sebuah bendungan besar. Bendungan dibangun antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi. Bendungan itu disebut Bendungan Maghrib atau juga dikenal dengan nama Bendungan A'rim, yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter. Dengan dibandingkannya bendungan ini, orang-orang Sabah tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air. Tak hanya menjamin kebutuhan air mereka, bendungan itu juga mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Sejak dibangunnya bendungan itu, masyarakat negeri Sabah menjadi makmur, tanahnya menjadi sangat subur dan menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Berkat hasil alamnya yang melimpah, kerajaan Sabah menjadi terkenal dan orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian masyarakat negeri Sabah jadi menggeliat hidup dan sangat dinamis. Kabar tentang kemakmuran negeri Sabah ini diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat Sabah ayat 15. Di negeri Sabah terdapat 2 kebun yang sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Maghrib. Bahkan dikisahkan Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Awalnya kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah Ratu Balkis memeluk Islam, barulah mereka berbondong-bondong ikut memeluk Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai kurun waktu tertentu kaum Sabah tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan segala kemakmuran yang didapat membuat mereka lupa. Mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Sebanyak 13 orang Rasul telah Allah utus kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar, namun mereka tidak berhasil. Mereka tetap tidak mau kembali mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Awal runtuhnya negeri Sabah terjadi ketika hancurnya bendungan Maghrib.
Di dalam buku-buku tafsir disebutkan runtuhnya bendungan Maghrib hanya disebabkan oleh seekor tikus yang lebih besar dari kucing. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh, yaitu tikus. Bendungan ini hancur sekiranya tahun 542 Masehi. Setelah bencana itu, masyarakat negeri Sabah kembali hidup dalam kesulitan. Tumbuhan tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelumnya, dan hingga kini Yaman termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Setelah kejadian itu, negeri Sabah hanya ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sidr. Allah SWT berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl, dan sedikit dari pohon sidir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Sabah 16-17. Demikianlah kisah singkat negeri Sabah yang awalnya makmur namun hancur karena kufur akan nikmat Allah SWT. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah keimanan pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.